Ridwan terperangah, matanya terbelalak mendengar informasi yang baru saja disampaikan oleh dokter. Tak henti-hentinya, dia mengucap rasa syukur mendalam sebab dianugerahi anak kembar sepasang. Alhamdulillah sayang, terima kasih ya karena kamu berhasil menjadikan aku seorang papa, ujarnya sambil menatap Laura lembut. Andai kondisinya tidak sedang lemah akibat mengalami koma beberapa hari, pasti dia langsung mencium kening sang istri. Sekarang yang pria itu bisa lakukan hanyalah mencium beberapa kali punggung tangan wanita yang telah melahirkan penerusnya. Laura tersenyum meski lelah terasa. Iya mas, aku juga berterima kasih karena kamu sudah bangun dari koma, jawabnya. Laura memejamkan matanya karena wanita itu sudah kehabisan tenaga. Ridwan dan Bu Citra seketika panik, raut kekhawatiran terpancar di wajah Ridwan. Dia pun bertanya dengan cemas, "Dok, istri saya kenapa?" Dokter menghela nafas mencoba menenangkan. "Istri bapak baik-baik saja, dia hanya kelelahan, berikan dia waktu untuk istirahat," jelas dokter cantik itu. "Lebih baik Bapak kembali ke ruangan. Tadi dokter sudah berpesan agar Bapak banyak istirahat." Perawat itu mencoba mengingatkan. Dia tidak ingin disalahkan jika nanti terjadi apa-apa pada pasien. "Iya nak, lebih baik kamu istirahat saja. Istri dan anak-anakmu percayakan saja pada mama," ujar Bu Citra, wajahnya penuh kekhawatiran. "Tapi ma, aku ingin menemani istri dan kedua anakku." Ridwan merasa keberatan. "Kamu bicarakan saja sama papa. Minta supaya bisa satu kamar dengan istri dan kedua anakmu," lanjut Bu Citra. Matanya kemudian tertuju pada seorang perawat. "Suster, tolong bantu urus ruang rawat inapnya ya." "Iya Bu," saut perawat itu sambil mengangguk lalu mendorong kursi roda Ridwan keluar dari ruang bersalin. Akhirnya Ridwan sudah berada satu kamar dengan istri dan kedua anaknya. Meskipun tidur di ranjang yang berbeda, pria itu tersenyum melihat istrinya yang masih terlelap. Wajah cantik itu tidak pucat lagi seperti di dalam ruangan bersalin tadi. Ridwan kemudian mengalihkan pandangannya pada ibunya. Wanita yang telah melahirkannya itu tampak sibuk mengurus putra dan putrinya yang baru lahir. Wajah lelah dan bahagia terpancar dari wajah ibunya. Dia tak tega melihatnya. Pria itu merasa tergerak hatinya untuk mencari orang yang bisa membantu ibunya mengurus kedua bayinya. "Apa sebaiknya kita menyewa seorang perawat untuk menjaga kedua bayiku, Ma? Aku khawatir Mama jadi sakit karena kelelahan." Jangan perawat nak, tegas Bu Citra. "Mama nggak bisa percaya dengan orang baru. Lebih baik kita panggil Simbo yang di rumah saja." "Iya, terserah Mama aja." Ridwan menyerahkan semuanya pada ibunya. Matanya tak lepas mengawasi istri dan anak-anaknya dengan penuh cinta. Mendengar obrolan itu, Laura terbangun dari tidur lelapnya dan beringsut turun dari ranjang. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Ridwan dengan kekhawatiran terpancar di matanya. "Mau ke toilet mas," jawab Laura sambil mengambil botol infus yang tergantung di tiang. Mendengar itu, Ibu Kartika buru-buru meletakkan cucu perempuannya ke dalam box bayi dan bergegas mendekati Laura untuk membantunya. Mereka berjalan pelan menuju toilet. Ibu Kartika membantu membawakan botol infus. Ridwan merasa sedih saat melihat istrinya kesulitan dalam melangkah. Ingin sekali pria itu membopong Laura ke toilet, tapi apa daya, dirinya hanya bisa menatap wanitanya dengan sedih karena kondisinya yang belum pulih pasca kecelakaan. Baru saja Laura kembali dari toilet, Pak Mahardika masuk ke dalam ruang rawat inap. Pria itu baru saja pulang dari kantor karena ada meeting di sana. Semenjak Ridwan keluar dari ruang ICU, Pak Mahardika bisa pergi ke kantor untuk menggantikan pekerjaan anaknya untuk sementara waktu. Mengingat kondisi Malik juga masih belum begitu sehat, pria parubaya itu berjalan perlahan mendekati ranjang Ridwan sambil menarik nafas dalam-dalam. Dia mengatakan, "Nak, ternyata kecelakaan yang menimpa kamu itu bukan sekedar kecelakaan biasa, tapi memang sudah direncanakan. Ada yang sengaja." Mata Ridwan
terbelalak dan keningnya berkerut. "Siapa pelakunya, Pak?" tanya Ridwan dengan penasaran. "Orang suruhan dari kantor cabang yang akan kamu usut kasusnya. Sopir itu sudah berhasil ditangkap dan diinterogasi. Ternyata hasil interogasinya membenarkan dugaan Papa. Pelakunya sama dengan orang yang Papa curigai," kata pria itu. "Mantap. Tunggu, maksud Papa pelakunya Pak Ilham?" Ridwan menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. "Iya, siapa lagi kalau bukan dia?" Pria itu kini sedang dalam pengejaran polisi. Keesokan harinya Alea ditemani oleh Mika datang ke rumah sakit tempat Ridwan dan Laura dirawat saat ini. Awalnya Darel dan Fadil ingin ikut ke sana, tapi kedua pria itu berhalangan karena ada urusan mendadak yang harus mereka selesaikan, sehingga mereka tak bisa memenuhi niatnya. "Laura, bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Mika menyeka keringat di dahinya dan menatap Laura dengan wajah penuh kekhawatiran. "Alhamdulillah sudah agak mendingan." Laura tersenyum lebar, matanya bersinar sambil melirik bayi di pangkuannya yang asyik menyusu. Enggak terasa sebentar lagi kamu juga akan melahirkan, Mik." "Iya," sautnya Liris sambil menepuk perutnya yang semakin membesar. "Gimana? Sakit nggak ngelahirin normal?" Laura terkekeh, matanya menerawang sejak mengenang pengalaman melahirkan. Namanya melahirkan mana ada yang nggak sakit, Mik. Tapi begitu melihat wajah bayi, langsung hilang deh rasa sakitnya. Laura melirik sepupunya dengan penuh pengertian. "Kamu masih mending yang dilahirkan cuma satu." "Iya, semoga saja lancar saat lahiran nanti," gumam istri Fadil itu dengan penuh harap. Dia menaruh tangannya di atas perutnya, merasakan gerakan si calon bayi yang sedang bersemangat menunggu kelahirannya. 1 bulan berlalu, usia kandungan Mika sudah menginjak 9 bulan. Berbeda dengan Laura yang tinggal di rumah mertuanya sebelum melahirkan, kalau Mika justru mulai malam ini mertua dan Ivana tinggal di rumahnya, menemani wanita hamil itu saat suaminya tak ada di rumah. Malam hari Fadil dan Mika sudah berada di dalam kamar lantai bawah. Semenjak istrinya hamil, Fadil memutuskan untuk tidur di kamar tamu karena pria itu tidak ingin terjadi apa-apa pada istrinya jika menaiki tangga setiap hari. "Mas, asisten suami Laura itu baik nggak orangnya?" "Kamu kenapa bertanya seperti itu?" Fadil mengerutkan keningnya. Pria itu merasa aneh dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya. "Mas, ada nggak kamu terpikir untuk menjodohkan Ivana dengan asisten pribadi suami Laura?" tanya wanita hamil itu lagi. "Nggak ada," Fadil menjawabnya dengan singkat. "Kenapa? Apa pria itu tidak bagus orangnya?" "Bukan masalah itu, dia baik orangnya. Hanya saja dia sudah menjalin hubungan dengan Dara, asisten Alea." Fadil kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya. "Daripada membahas pria lain, lebih baik melebarkan jalan untuk anak kita." Mika langsung menempelkan jari telunjuk di bibir suaminya. "Mas, di kamar sebelah ada Mama dan Ivana. Kamar ini tidak kedap suara." Mika menolak ajakan suaminya secara halus. "Sayang, ini sudah hampir jam 1 malam. Mereka pasti sudah tidur." Fadil terus memaksa hingga akhirnya Mika pasrah melayani suaminya. Sementara itu, di kamar sebelah, Ivana baru saja keluar dari toilet. Tangannya memegang perutnya, ekspresi wajahnya nampak menahan rasa sakit. Gadis itu melangkah ke arah pintu. Dia ingin mengambil obat yang ada di ruang tengah. "Mas," langkah Ivana terhenti saat ingin melewati kamar kakaknya. Mata Ivana melotot seketika saat mendengar suara teriakan kakak iparnya dari dalam kamar. Kedua alis tebalnya saling bertaut saat mencoba memahami arti suara tersebut. Setelah sadar, gadis itu segera menjauh dan mempercepat langkahnya menuju ruang tengah, berusaha mencari kotak obat di sana. Kenapa mereka berani melakukannya hingga suara mereka terdengar? Kok bisa-bisanya mereka melakukan itu hingga suaranya terdengar sampai keluar kamar? Gumam Ivana sambil memejamkan mata, menggeleng cepat.
Rasa kesal meliputi hatinya karena terpaksa mendengar suara yang tidak ingin dia dengar. Di depan sebuah lemari kecil, gadis itu menghentikan langkahnya dan membuka pintunya. Dia mengeluarkan kotak obat berbahan plastik berwarna putih. Dengan teliti mencari obat yang dapat menyembuhkan diarinya. Begitu menemukannya, Ivana melangkah ke dapur untuk mengambil air minum, meletakkan gelas berisi air putih di atas meja. Lalu gadis itu duduk di kursi seorang diri, menemani kesendirian di ruang dapur. Sementara itu di dalam kamar Fadil, aktivitas pasangan suami istri terhenti secara mendadak sebab Mika tiba-tiba mengalami kontraksi. Fadil segera bangkit, menyiapkan tas berisi perlengkapan bayi dan istrinya. Pria itu menggandeng tangan Mika untuk membantunya keluar kamar dengan sedikit terburu-buru. "Mas, pelan-pelan, aku gak bisa cepat jalannya," Mika mengomel pada suaminya. "Kalian mau pergi kemana?" tanya Ivana yang baru kembali dari ruang dapur dengan wajah bingung. Keningnya sedikit berkerut memandangi Mika dan kakaknya yang tampak panik. Kasarnya baru beberapa menit yang lalu dia mendengar suara kakak iparnya. Kini dia menyaksikan Mika dan kakaknya keluar kamar dengan wajah panik. "Ivana, bawakan tas ini, keponakanmu mau lahir," perintah Fadil tanpa menunggu jawaban sambil meletakkan tas di dekat kaki adiknya. Dalam sekejap dia menggendong istrinya dan melangkah keluar rumah, diikuti oleh Ivana yang bergegas membantu membawa tas. Setibanya di mobil, Fadil langsung menurunkan sandaran jok dan Mika pun rebahkan di sana. Ivana menghentikan langkahnya, bingung mau ikut atau tidak. "Kak, aku gimana? Cepat masuk mobil," seru Fadil tegas. "Tapi Kak, lihat baju aku," sekeluh Ivana menunjuk piyamanya yang tak pantas untuk dikenakan keluar. Celananya hanya sebatas lutut. "Tidak apa-apa, besok pagi Mama akan membawakan baju ganti untuk kamu. Kita sudah tidak punya waktu," sahutnya sambil memandang Ivana, sedikit menggerakkan kepalanya seakan menyuruh adiknya segera masuk ke dalam mobil. Ivana menghela nafas panjang, menuruti perintah kakaknya dengan terpaksa. Dia melangkah masuk dan duduk di kursi belakang. Di belakang kursi kemudi. Sesampainya di depan teras rumah sakit, mereka disambut oleh seorang perawat yang berdiri di teras karena sebelumnya Fadil telah menghubungi rumah sakit. Saat di perjalanan, di samping perawat itu ada sebuah kursi roda yang siap untuk digunakan membawa Mika ke ruang bersalin. Fadil bergegas keluar dari mobil, menggendong istrinya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di kursi roda. Ivana dengan tampang yang sedikit malu berdiri di teras jua. "Kalian masuk saja duluan, aku mau memarkirkan mobil dulu sebentar," kata Fadil sebelum melangkah ke arah mobilnya, menghidupkan mesin dan menjalankannya menuju tempat parkir yang agak jauh dari teras rumah sakit. Di dalam ruang bersalin, Mika merasakan sakit yang semakin intens. Tanda-tanda akan melahirkan sudah semakin dekat. Dia berusaha menahan rasa sakit yang melanda tubuhnya, sementara Fadil berdiri di sampingnya, menahan genggaman tangan Mika yang semakin erat, memberi semangat pada istrinya menanti saat-saat kelahiran anak pertama mereka. "Semangat sayang, kamu pasti bisa," ucap Fadil dengan lembut, mencoba menenangkan Mika yang terlihat semakin kesakitan saat kontraksi berlangsung. Mika menatap mata suaminya yang penuh cinta dan dukungan. "Kamu jangan kemana-mana, Mas, temani aku menjalani ini," ucap Mika dengan suara serak. Fadil tersenyum, mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang ada di dalam hatinya. "Tentu sayang, aku akan selalu di sini menemani dan mendukungmu." Perlahan kontraksi semakin teratur dan semakin kuat. Mika mulai merasa tak bisa menahan rasa sakit yang meluap-luap. Dokter yang menangani wanita itu datang untuk memeriksa perkembangan persalinan Ibu Mika. Sudah saatnya bersiap untuk meneran.
kata dokter itu dengan tenang. Mika mengangguk, mengumpulkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Fadil tetap di sampingnya, memberikan dukungan dengan masih memegangi tangan Mika dan menyemangatinya. Ayo sayang, kita bisa melalui ini bersama. Anak kita akan segera lahir dan melengkapi hidup kita, ucap Fadil penuh harap. Dengan perlahan, Mika mulai meneran sesuai arahan dokter. Setiap usahanya dipersembahkan untuk sang buah hati yang akan segera lahir. Fadil terus menemani Mika, menggenggam erat tangan istrinya, menunjukkan bahwa dia akan selalu ada untuk istrinya dan anak mereka. Setelah melalui proses persalinan yang melelahkan, Mika akhirnya berhasil melahirkan buah hatinya. Suara tangisan bayi terdengar di ruang bersalin. Di bawah sorot lampu yang terang, tubuh mungil itu terlihat sehat dan sempurna. Selamat, bayi laki-lakinya terlahir dengan sehat. Perawat dengan lembut menggendong bayi tersebut dan menyerahkannya kepada Mika yang masih lemah di tempat tidur. Fadil, suaminya, berdiri di sampingnya dengan penuh kebahagiaan. Mika menatap wajah bayi. Wajah itu mirip dengan yang pernah dia lihat di rumah mertuanya. Foto suaminya saat masih bayi. Wajahnya tersenyum bahagia, namun tangisannya tak terbendung. Rasa syukur dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Fadil tak kuasa menahan haru melihat istri dan anaknya dalam keadaan baik. Dia mengusap kepala Mika dengan lembut, lalu mencium keningnya. Terima kasih sayang, bisik Fadil. Kamu sudah berjuang keras demi anak kita. Mika hanya tersenyum lelah dan mengangguk pelan. Hatinya hangat melihat Fadil yang terlihat begitu bahagia. Tak lama kemudian perawat datang membawa kursi roda, ingin memindahkan Mika ke ruang perawatan. Fadil dengan hati-hati mengangkat tubuh istrinya yang lemah ke atas kursi roda. Pagi hari Bu Elin datang bersama suaminya. Wanita itu ke rumah sakit membawa beberapa paper bag berisi pakaian dan makanan. Ayo cepat Pak, Mama sudah tidak sabar lagi lihat cucu kita. Bu Elin mempercepat langkahnya ke arah lift. Di dalam ruang rawat inap, Fadil sedang kebingungan saat ingin membersihkan kotoran anaknya yang baru saja buang air besar. Pria itu tak tega membangunkan istrinya yang baru saja terlelap. Ivana, kamu saja yang bersihkan kotoran ini. Kok aku? Ini kan anak kakak, protes gadis itu. Kakak enggak bisa, cepat bersihkan. Enggak, tolak Ivana tegas. Ivana, kamu kan seorang perempuan, harusnya belajar sejak dini. Fadil berusaha membujuk adiknya. Pintu ruangan dibuka oleh Ibu Elin. Wanita itu langsung masuk dan melangkah ke arah kedua anaknya. Fadil, anak kamu ini kenapa dibiarkan seperti ini? Nanti bisa masuk angin. Ivana langsung mengadukan pada ibunya. Lalu Ibu Elin menyuruh keduanya menjauh. Wanita itu langsung mengambil alih bayi itu dan membersihkan kotoran cucunya. Siang harinya, Alea ditemani oleh Darel dan Siren pergi ke rumah sakit untuk menengok sahabatnya. Mereka banyak membawa barang-barang hadiah untuk bayi Mika.